يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi an'ama ibadahu katsiratan la tuhsa wa la tustaqsa. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan qaidul anbiya'i wal wara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asrafi ibadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha innaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrati ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Musyahadah, yang saya hormati Dewan Guru Asatid Pondok Pesantren Al-Musyahadah, yang saya hormati jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Musyahadah, yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan seluruh santri Pondok Pesantren Al-Musyahadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Itulah alasan kenapa kita diciptakan dan kenapa alam semesta ini diciptakan. Saat kita melihat seluruh alam semesta yang kita saksikan sekarang ini merupakan sebuah perwujudan dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu pula tubuh dan ego kita seakan hancur tak berbekas. Jika derap langkah kaki semut yang kusaksikan di dalam ayat-ayatmu itu tak pernah sampai di negeri Sabah, maka izinkanlah jiwa-jiwa kami untuk sampai kepadamu, wahai Zat yang Maha Pemelihara. Dan jika kepakan sayap burung ababil yang kusaksikan dalam ayat-ayatmu itu patah, maka jangan pernah kau biarkan putus asanya sampai kepada jiwa kami, wahai Zat yang Maha Pemelihara. Demi jiwaku yang berada di dalam genggamanmu ya Allah, angin yang terus berhembus dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir sampai hambamu detik ini berdiri, maka sesungguhnya kami menghirup udara yang sama. Maka tatkala kutanyakan akan kesaksian dirimu ya Rasulullah, maka angin itu hanya akan bercerita dalam kebisuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata, tuba liman ra'ani wa amanabi, summa tuba liman amanabi wa lam yarani. Berbahagialah orang yang beriman kepadaku, lalu dia tidak pernah melihat aku. Berbahagialah orang yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan berbahagialah orang yang beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihat aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan, maka pada saat itu kita akan mengingat segala bentuk kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Maka
sebagaimana disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai seseorang yang dapat dipercaya. Seluruh masyarakat Quraisy yang ada pada saat itu tidak mempercayai akan kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu orang yang mempercayai akan kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, Ana usaddiquhu fi khabaris samai pakai paukadzibuhu bidzalik madama qala Muhammad faqad shadaq. Maka sesungguhnya saya telah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka sungguh dia telah berkata benar. Betapa kuatnya Abu Bakar As-Siddiq mencengkram kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogianya kita menyadari betapa kita pun sebagai umatnya harus benar-benar mempercayai apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tadi dibahas tentang cerita-cerita yang mengenai Isra Mi'raj, nah maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembahasan yang berjudul merefleksikan kelemahan diri dengan mengkaji peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kelemahan yang ada pada diri kita sangat-sangat terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Saat mata kita menatap, maka Allah tidak pernah mengajarkan kita kegelapan. Tapi pada saat mata kita menutup, Allah mengajarkan arti sebuah keterbatasan di dalam diri kita. Maka antara mata dan penglihatan, jauh atau dekat, di balik itu, maka sungguh kami membutuhkan Engkau, ya Qadiru. Pada saat telinga ini mendengar, maka kita tidak memerlukan seekor gajah untuk menyumbat telinga kita. Cukup dengan kotoran berlebih, maka kita akan tahu bagaimana rasanya menjadi seseorang yang rungu. Maka antara telinga dan pendengaran, dekat atau jauh, di balik itu kami sangat membutuhkan Engkau, ya Sami'u. Saat tangan ini menyentuh, maka tangan kita hanya terbatas pada gerakan yang ada dalam tubuh kita. Jika bulan di dalam air bisa kita sentuh, maka air tetaplah air. Tetapi bulan di atas sana tetap indah tanpa sentuhan. Seperti pepatah Melayu yang mengatakan bahwa dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Itulah tamsil bagi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara sentuhan dan tangan, dekat atau jauh, di balik itu kami sangat membutuhkan Engkau, ya Qadir. Saat kaki ini berjalan, maka langkah-langkah kita hanya terbatas pada daratan-daratan yang luas
Maka apabila kita ingin mencapai Mekah, tidak cukup dengan hanya satu langkah, butuh ribuan langkah ataupun butuh beribu-ribu mil yang harus kita lalui untuk mencapai Mekah Al-Mukarramah. Maka antara kaki dan perjalanan, jauh atau dekat, di balik itu kami sangat membutuhkan Engkau, ya Dal Jalali wal Ikram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, lalu apa relasi yang bisa kita ambil dari kelemahan yang ada di dalam diri kita dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj? Sebetulnya kita telah mengetahui dan tadi telah dijelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan sangat detail dan jelas, dari mulai kejadian Rasulullah SAW dibelah dadanya, dibersihkan, kemudian dicuci, dibersihkan, kemudian diisi dengan diisi dengan ilmu dan hikmah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW naik buruk. Nah, setelah itu didampingi oleh malaikat Jibril, kemudian Mikail, diantarkan. Nah, diantarkan dengan buruk tersebut menuju Masjidil Aqsa. Nah, di perjalanan melewati beberapa tempat yang tadi telah dijelaskan, yaitu apa saja tadi? Tempat apa saja? Yang pertama Yasrib, terus yang kedua Bundaran Cibiru. Bukan, yang kedua apa? Madian. Yang ketiga Bukit Tursina. Yang keempat Ujung Berung. Bukan. Apa? Yang keempat Bethlehem. Baitul Lahmi. Nah, lalu setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan menemui beberapa kejadian ataupun peristiwa yang merupakan sebuah amsal ataupun perumpamaan dari beberapa kejadian yang akan dialami oleh umatnya, yaitu tadi berupa apa saja? Yang pertama amsalnya bukan sabar. Yang pertama itu yaitu seseorang yang menanam sebuah tanaman, lalu dipanen kemudian tumbuh lagi. Nah, itu merupakan sebuah amsal ataupun perumpamaan dari orang-orang yang melakukan sedekah. Nah, dalam artian apabila kita melakukan sedekah, nah maka sedekah yang kita lakukan akan berbuah amal terus menerus. Dalam artian pahalanya itu tidak terbatas gitu. Nah, seperti itu. Lalu bertemu dengan Siti Masitoh. Kemudian Siti Masitoh, bukan Siti Aisyah. Siti Masitoh. Terus bertemu lagi dengan kejadian-kejadian yang membuat Rasulullah SAW itu sendiri terhenyak gitu dengan melihat kejadian itu. Nah, maka sebetulnya dari esensi yang kita bahas dari awal sampai akhir, esensi adalah manfaat, kurang lebih manfaat. Nah, maka dari awal sampai akhir sebetulnya ceritanya itu sama-sama saja gitu kan. Intinya membahas tentang perjalanan Rasulullah SAW dari mulai Isra, terus Mi'raj, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberikan sebuah wahyu. Wahyu tersebut yaitu berupa perintah apa? Perintah sholat. Berupa perintah sholat 50 waktu, terus dinego kan ke Nabi Muhammad. Lalu berbuahlah sampai 5 waktu gitu kan. Nah, pada saat selesai Rasulullah berjalan dari Masjidil Aqsa, kemudian sholat di beberapa tempat yang tadi. Nah, maka Rasulullah SAW diajarkan sebuah doa. Nah, doanya itu dari malaikat Jibril langsung.
diberikan sebuah doa. Tahu doanya? Enggak. Siapa yang tahu? Coba bacakan. Ya. Betul ya, tapi kurang tepat. Nah, itu juga betul doa yang masyhur gitu di antara kita, yaitu doa yang sering digunakan pada bulan Rajab menuju Ramadan. Nah, gitu ya. Nah, adapun doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barru wala fajirum min kulli ma min syarri ma yahruj min syarri ma darabil ardi wa min syarri ma ada yang tahu? Wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju biha wa min syarri ma darabil ardi wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqayat ruku bi khairi ya rahman. Ada yang tahu? Sama-sama ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim. A'udzu biwajhillahil karim. Wa bi kalimatillahi tammatil lati wa bi kalimatillahi tammatil lati wa bi kalimatillahi tammati la yujawizuhunna la yujawizuhunna barru wala fajirun barru wala fajirun barru wala fajirun kira genap deui. Min syarri ma darabil ardi min syarri ma darabil ardi min syarri ma darabil ardi wa min syarri ma yahruju minha wa min syarri ma yahruju minha wa min syarri ma yahruju minha wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min fitanil laili wan nahar wa min fitanil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin
walhamdulillahirabbil. Nah, itu doa dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu iblis pun terjatuh dengan api yang dibawa di tangannya, obor yang dibawa di tangannya. Luka kumahannya, obor di tangan iblis padam seketika ketika membaca doa yang diberikan oleh malaikat Jibril tersebut. Nah, sebetulnya yang ingin saya sampaikan cuma doa itu saja dari awal sampai akhir. Nah, gitu ya. Tapi silahkan kalian amalkan itu dalam apapun, bebas gitu ya. Itu doa perlindungan, sama seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun a'udzubikalimatillah. Kita gitu ya. Sama seperti doa itu, doa perlindungan. Nah, gitu ya. Jadi iblis yang membawa obor tersebut merupakan sebuah renungan bagi kita bahwa sekelas nabi pun akan diganggu oleh yang namanya iblis ataupun setan. Ada sebuah perumpamaan yang mengatakan, jika kalian melihat harimau lalu menampakkan taringnya, maka jangan sangka ia tersenyum, tetapi kalau dekati maka ia akan menerkam. Nah, itu adalah tamsil dari iblis. Sebagaimana Wahajengan pernah berkata, jika setan maka janganlah berkawan, jika diajak akan menginjak, jika menyinggung, jika menyanjung akan menyinggung. Maka apabila ada iblis maka harus dilawan dengan doa-doa yang kita miliki. Apabila kita meminta perlindungan, maka insya Allah kita akan dilindungi, karena kita tidak memiliki jaminan apapun terhadap godaan-godaan ataupun gangguan yang terjadi di dalam diri kita dari iblis ataupun setan, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Udah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa idza batastum jabbarin wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.